gitu? Nanti kan dikasih sarung tangan yang tipis sekali pakai itu ya. Itu hanya awalnya kan begini. Pemikirannya paku itu tidak boleh dipakai untuk beramai-ramai, bahaya sekali gitu. Tapi setelah diperhitungkan, bayangkan kalau dalam satu TPS itu ada 500 pemilih, maka akan ada 500 paku. Berapa beratnya itu pergeserannya? Kan tidak efektif. Sehingga orang berpikiran sarung tangan plastik kan bukan orang menulis. Hanya untuk mencocok saja kok. Mencoblos saja. Nah, itu pemikirannya. Jadi untuk mencoblos ya. Kemudian masker. Jadi kalau sekarang sih pemilih itu kan pasti pakai masker. Tapi kalau dia datang ke TPS tidak pakai masker, tidak mungkin kita suruh pulang. Tapi akan kita berikan masker. Nah, itu salah satu dari 12 di antara itu. Tinta setelah memilih itu kan dulu dicelup. Sekarang ditetes. Dicelupkan gitu ya? Iya, sekarang ditetes. Dites oleh petugas? Iya, oleh petugas kita. Nah, lalu yang lainnya adalah selain tinta tetes tadi, pemilih yang saya termogan tadi itu ada ketentuan. Kalau suhunya 37,3 melebihi dari itu, maka dia akan diperlakukan tersendiri. Jadi istilahnya kami sediakan namanya bilik khusus, bukan TPS khusus. Nah, di antara 12 itu tadi ada bilik khusus. Jadi bilik khusus itu letaknya di luar. Saya gambarkan begini. Nanti pada saat datang ke TPS, maka pemilih yang datang itu disuruh cuci tangan dengan sabun. Lepas itu petugas PAM kita di luar TPS kan kami pagar ya, perintahkan pakai masker. Lalu kalau tidak pakai masker dikasih masker. Suruh antri jarak 1 meter 1 meter. Nah, tapi sebelumnya saya gambarkan juga pemilih ini juga kami kasih semacam antrian. Maksud antrian begini. Jika dalam satu TPS itu ada 500 pemilih ya, tapi di Riau rata-rata di bawah 400 malah ya. Anggaplah paling banyak 500 ya. Kan daerah kota padat ya 500, maka kami akan bagi dalam gelombang dalam ada waktu tertentu nomor sekian, nomor sekian, jam kami sekian, tuliskan gitu. dalam namanya C pemberitahuan. Di undangan itu ini jam 7, ini jam 8, kami buatkan. Itu untuk mengatur jarak. Meskipun didatang katakanlah di undangan jam 7 jam 8, didatang jam 12 tidak apa-apa. Tapi antisipasi upaya kita meledak gitu ya. Membuat jarak-jarak itu ya, membuat jarak. Kita kerumunan yang besar gitu. Iya, membuat jarak itu. Nah, kayak setelah mereka datang pakai masker di termogan. Begitu dia suhunya di bawah 37,3, dia boleh masuk ke dalam TPS. Nanti ada petugas PAM ya, kalau dulu namanya Dinmas di luar. Jadi petugas itu ada 9. Di dalam tuh ada 7 KPPS. Di pintu masuk itu ada petugas PAM 1, di pintu luar ada PAM 1, PAM 2 ya. Begitu suhunya 37,3, maka dia boleh masuk. Begitu dia 37,3 melebihi, dia tidak boleh masuk. Kemana? Ke bilik khusus ini? Maka dia akan diarahkan ke sebelah kiri yang kami sediakan namanya bilik khusus. Ya. Nanti saya akan jelaskan yang soal bilik khusus. Nah, untuk pemilih yang 37,3 boleh masuk ya. Lalu dia bertemu dengan KPPS nomor 4 dengan 5 gitu ya. Dia menyampaikan surat surat undangan namanya, bukan surat pemberitahuan. Kalau dulu undangan ya. Tapi surat pemberitahuan saja karena akan berbeda antara undangan dengan pemberitahuan, karena masyarakat kalau disebut undangan, karena tidak undangan tidak mau datang gitu. Nah, disebutlah istilahnya dengan surat pemberitahuan. Dia tidak dapat surat pemberitahuan, dia datang pun asal lihat di dalam DPT ada dia, lanjut, tidak ada masalah gitu. Nah, setelah dia memberikan surat pemberitahuan, maka dia dipersilakan menemui KPPS satu lagi yang kalau salah nomor 5 ya. Lalu oleh KPPS nomor 5 disuruh ngisi daftar hadir. Nah, tapi tadi PPS nomor 4 sudah ngecek ya. Apakah yang bersangkutan punya pemberitahuan memilih. Kalau tidak, dicek dalam DPT. Ini mengisi daftar hadirnya pemilih. Petugas. Petugas itu siapa? Petugas. Belum. Pena bergantian. Iya, enggak. Nah, setelah dia ada dalam DPT, maka dia diarahkan, disuruh kasih sarung plastik tadi, sarung tangan plastik, disuruh antri. Antrian kita siapkan jaraknya 1 meter 1 meter, ya. Disuruh antri, nunggu panggilan dari KPPS 1 atau ketua KPPS, ya, nunggu antrian dulu. Setelah kemudian tidak panjang lah antriannya ya. Setelah itu dipanggil oleh ketua KPPS atau KPPS 1 yang dibantu oleh KPPS 23 kalau salah ya. Nah, setelah itu dia diberi surat suara, memastikan juga surat suara itu sudah ditandatangani oleh ketua KPPS. Nah, surat suara itu lalu diarahkan ke bilik pemungutan pencoblosan ya. Di bilik itu sudah akan paku sudah ya. Seperti biasa coblosnya, tetap tidak seperti yang lain. Nah, setelah dia mencoblos nanti ada KPPS 6 nomor 6.
Ini bernomor-nomor tugasnya masing-masing di KPPS sudah. KPPS 6 ini akan mengarahkan pemilih setelah mencoblos memasukkan surat Kalau suara ketika nanti kotak suara, oke. kotak suara gitu. Nah, Oke. bilik suara ini dirancang sedemikian rupa, di depannya itu sejajar tuh ada petugas pengawas TPS, ada saksi-saksi. Jadi saksi itu menghadap langsung ke bilik bukan ke kotak yang akan dimasukkan surat suara. Jadi kalau nanti adanya dimasukkan lebih dari 2 akan ketahuan gitu. Nah, setelah dimasukkan surat suara, lalu oleh KPPS 7 dilayani untuk ditetes tinta. Bukan dicelup kan ya? Iya, Bu. Tapi sebelumnya dia diminta untuk memasukkan sarung tangan plastik sekali pakai ke dalam tong sampah yang sudah disediakan Oke. oleh KPPS 7. Setelah itu baru tetes tinta. Oke. Lalu KPPS 7 mempersilakan dia untuk keluar. Di pintu keluar tuh ada PAM nomor 2. Sebelum dia pulang dipersilakan untuk cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu, oke. Jadi cuci tangan tuh ada 2 kali. Masuk, Masuk dan selesai. keluar? Ya.